Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tentu baik kan? Jadi pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan menjelaskan tentang apa itu cross-docking, jenis-jenisnya apa saja, dan masih banyak lagi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Faradila Laura Cahya dengan NIT 2008041. Kemudian ada Elwi Dwi Ika Pratiwi 200800361. Kemudian ada Desi Natalia K 200800298. Kemudian ada Dewi Fitria Wulandari 2008009. Ada Devan Febrian 2008101 dan Nur Rahmat Basuki 200800829. Presentasi akan dimulai dengan Elwi Dwi Ika Pratiwi. Pengertian dan tujuan. Pengertian cross-docking adalah praktik dalam manajemen logistik di mana produk yang baru dibongkar dan diturunkan dari kendaraan pengirim langsung disortir lalu dimuat kembali ke dalam kendaraan lain yang telah menunggu. Kendaraan inilah yang akan mengangkut produk ke tujuan selanjutnya. Cross-docking menghilangkan proses penyimpanan di gudang dalam waktu lama, sehingga dapat menghemat waktu dan uang. Tujuan cross-docking bisa membantu Anda mengirimkan barang lebih cepat sekaligus menghemat biaya gudang. Tentu saja bisa, karena konsep cross-docking memungkinkan Anda mengirim produk dari manufaktur langsung ke tujuan akhir dengan hanya sedikit sekali, atau bisa dibilang tanpa waktu penyimpanan. Baik, selanjutnya jenis-jenis cross-docking. Jenis-jenis cross-docking terbagi menjadi 5 tipe, meliputi 1. Transportation cross-docking. Ini merupakan teknik cross-docking di mana sejumlah muatan pengiriman yang lebih kecil dikombinasikan menjadi satu muatan besar sehingga bisa lebih efisien. 2. Manufacturing cross-docking. Ini merupakan proses penerimaan produk masuk dan produk yang telah dibeli untuk keperluan manufaktur. 3. Retail cross-docking. Proses ini melibatkan penerimaan produk dari beberapa vendor yang kemudian digabungkan ke dalam kendaraan pengangkut keluar untuk dikirimkan ke sejumlah toko retail. Yang keempat, distributor cross-docking. Kombinasi dari berbagai produk berbeda yang kemudian dijadikan satu pengiriman ke pelanggan. Yang terakhir ada opportunistic cross-docking. Proses pemindahan produk secara langsung dari dok pengiriman masuk ke dok pengiriman keluar untuk memenuhi permintaan. Di bawah ini ada transportasi cross-docking, retail cross-docking, distributor cross-docking, dan opportunistic cross-docking. Kemudian, keuntungan cross-docking. Beberapa keuntungan cross-docking diantaranya adalah rantai pasokan yang lebih ramping dan efisien dari titik asal ke titik penjualan karena mengeliminasi proses penyimpanan dalam durasi lama di gudang. Pengurangan atau penghapusan biaya pergudangan, termasuk biaya penanganan inventaris dan biaya penyimpanan persediaan. Memperkecil risiko kerusakan inventaris karena produk menghabiskan waktu lebih sedikit di gudang atau malah tidak sama sekali. Meningkatkan tingkat perputaran produk karena barang dipindahkan dengan cepat dan langsung didistribusikan. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas bisnis. Produk mencapai distributor dan pengecer dengan lebih cepat. Hal ini akan membuat pengecer memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pengecer lain yang belum menerima produk tersebut. Ketersediaan produk yang lebih cepat di pengecer membuat pelanggan mendapatkan apa yang mereka inginkan secara tepat waktu. Ini mendorong peningkatan kepuasan konsumen. Kekurangan cross-docking. Yang pertama, cross-docking sangat bergantung pada pengangkut transportasi mengingat barang segera dikirim tanpa disimpan di gudang. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jumlah operator pengangkut lebih banyak untuk mencakupi kebutuhan agar dapat memastikan kelancaran proses cross-docking.
Dan berikutnya ada diperlukan pemasok yang handal dan terpercaya untuk memfasilitasi praktek cross-docking secara efektif. Operasi ini membutuhkan pengiriman yang akurat dan tepat waktu dari pemasok untuk memastikan barang dapat dikirim dengan tepat waktu ke pelanggan. Dan terakhir ada layanan lintas dermaga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh dan mendalam. Cross-docking melibatkan berbagai pertimbangan untuk mengkoordinasikan pemasok. Perencanaan juga harus mempertimbangkan jadwal pengiriman, analisis permintaan, penawaran, serta lain sebagainya. Persyaratan cross-docking. 1. Barang diterima sama dengan barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di goods reserving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, processing, dan distributor dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. Bagian yang paling direpotkan jika kondisi ini akan dicapai adalah si distributor dalam menyiapkan barangnya. Bisa saja gudang mengatur untuk satu truk penerimaan akan di-cross-dockingkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan ordernya. Yang kedua, tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini maka gudang setidaknya sudah menghemat 1/2 aktivitas picking yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga diperlukan disiapkan luasan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat cepat dilaksanakan. 3. Kualitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang yang akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak, tetapi dalam kuantitas yang banyak. Keempat, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Untuk mencapai kondisi ini, sekali lagi diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor. Pengantaran jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Kelima, jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk kedatangan mempergunakan Proton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 engkel fuso. Jelaslah mustahil untuk melakukan cross-docking dengan baik. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat mempercepat dalam proses cross-docking. Keenam, dokumentasi yang mantap. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antara truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang akan datang, tetapi bertujuan berbeda. Contoh kasus cross-docking di Indonesia. Yang pertama, PT Mitra Adira Utama yang mengelola 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum, pusat gudang, kargo untuk kargo umum, stasiun angkutan kontainer. Gudang tersebut terletak di area Dryport Cikarang. Yang kedua, Kami Gumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City. Yang ketiga, GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru Blok F2 nomor 5 kawasan industri Delta Silikon Bekasi Selatan, Pekayon Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Yang keempat, PT Serasi Logistik Indonesia Hub Cross-Docking Cikarang yang memiliki warehouse di Nagasari, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat.